Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tiada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang." Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menempatkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Dia yang dipilih untuk menggantikan Yudas Iskariot. Nama Matias hanya sekali disebut dalam kitab suci Perjanjian Baru. Dalam tulisan-tulisan apokrif, namanya tidak pernah disebut. Namun, kita yakin bahwa Matias adalah rasul yang setia, tekun dan bersemangat. Matias adalah contoh sahabat Tuhan karena melaksanakan perintah Yesus. Dia dikenal sebagai seorang rasul yang amat baik. Ia mewartakan kabar gembira di wilayah Yudea. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Kapadokia. Banyak orang mendengarkan Matias. Mereka percaya akan pesannya yang mengagumkan. Mereka yang membenci Kristus amat geram melihat orang banyak mendengarkan Matias. Mereka berusaha menghentikannya. Akhirnya, Matias wafat sebagai martir. Tahun kematiannya tidak diketahui pasti, namun makamnya terdapat di Trier, Jerman. Begitulah dunia, senantiasa membenci pewartaan yang dibawa oleh murid Tuhan Yesus. Namun kasih Tuhan tak akan pernah dikalahkan oleh kebencian dunia ini. Ya Bapa, semoga kasih-Mu yang menggerakkan rasul-rasul-Mu melimpahkan rahmat pengorbanan bagi kami untuk mewartakan kasih kepada sesama. Amin.